Bicara. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis sengketa merek Bensu yang disusun oleh 1. Tur Rahmat, 2. Novian Bagus, 3. Rana Nurulan, 4. Nurul Damayanti. Analisis sengketa merek Bensu. Yang slide pertama. Merek. Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki gaya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jangka waktu berlakunya merek selama 10 tahun dan dapat diperpanjang paling lambat 12 bulan sebelum jangka waktu telah selesai. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang sebelumnya mengalami banyak perubahan. Sengketa merek. Hak merek digunakan sebagai suatu pembeda dari produk atau jasa pemilik yang pada akhirnya bahwa merek tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain. Maka dari sinilah bahwa merek itu bersifat monopoli sesuai dengan hak eksklusif yang diberikan oleh negara dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang MIG. Dikarenakan banyaknya pertumbuhan produk atau jasa sering iring dengan perkembangan zaman, tak dipungkiri jika sengketa merek sering terjadi. Yang akan dibahas dalam presentasi ini mengenai sengketa merek Bensu. Berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Nurul. Penyelesaian sengketa merek litigasi melalui jalur hukum atau pengadilan. Non litigasi melalui upaya musyawarah kedua belah pihak bersengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase. Litigasi gugatan diajukan kepada ketua pengadilan rakyat domisili tergugat. Hasil putusan pengadilan dalam kasus merek hanya dapat diajukan kasasi. Kasasi diajukan dari setelah putusan pemohon mengajukan kasasi pada panitera. Dan gugatan merek serta kasasi sudah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Izin Pelaku. Mbak Maya, maaf suaranya dengung. Dengar ya? Ya. Lanjut ulangi. Lanjut ya. Gimana Pak? Lanjut ya Pak. Lanjut apa? Ulangi. Lanjut, oke. Lanjut ya. Gugatan yang diajukan dalam pengadilan niaga sengketa merek sebagai dan atau penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan sesuai dengan pasal 83 dan 84 MIG tahun 2016. Awal mula sengketa merek Bensu. Pertama kali terdaftar merek ayam Geprek Beni Sudono 3 Mei 2017. Terakhir Ruben Bensu mendaftar dengan merek sama pada 2018 dan sesuai putusan pengadilan yaitu membatalkan merek Geprek Beni
Onsu secara keseluruhan. Karena PT Ayam Geprek Beni Sujono mendaftarkan merek ayam geprek dulu ketimbang Ruben Onsu. Singkatnya, kasus ini merupakan sengketa. PT Ayam Geprek Beni Sujono mempersoalkan terbitnya surat Jenderal Kekayaan Intelektual nomor KI 0607/11 tanggal 6 Oktober 2020 terkait penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri. Geprek Bensu yang sudah diputuskan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Bensu tidak bisa lagi menggunakan nama Bensu karena nama merek itu dicabut, dicoret dari Indonesia daftar merek. Dengan mengambil hak kekayaan intelektual orang lain maupun dari pesaingnya sendiri seperti Tab dan ide bisnis, tentu saja sangat merugikan bisnis pihak yang dicurangi hak intelektualnya tersebut. Selanjutnya, dalam putusan MA ada dugaan pihak Ruben Onsu melalui Jordi Onsu dan beberapa karyawannya ayam geprek milik Ayam Geprek Bensu. Hal tersebut dalam putusan bernomor 57/PDT merek 2016 PN Niaga Jakarta PST. Pada akhirnya hakim memutuskan Ruben Onsu kalah dalam perkara ini, di mana sebelum membuka usaha geprek Bensu ternyata Evan Jordi Onsu, adik Ruben Onsu, sempat bekerja sebagai manajer operasional PT Ayam Geprek Beni Sujono. Dari bukti-bukti di atas yang dituliskan di dalam putusan bernomor 57/PDT strip merek Agustus 2017. Dampak penggunaan Bensu dalam pendaftaran merek. 1. Penggunaan merek Bensu untuk seterusnya tidak dapat dipakai karena masih dalam tahap pemrosesan izin merek. 2. Dampak yang diperoleh dari geprek Bensu terjadi kerugian yang cukup fantastis senilai 663 juta tadi. Dasar hukumnya 1. Bensu didaftarkan secara sah dan diakui negara sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pasal 21 ayat 2 sudah tertulis penggunaan nama orang terkenal sebagai merek dagang. 2. Hak atas merek berisi hak untuk menggunakan merek yang telah terdaftar tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 10 tahun dan dapat diperpanjang. Mengapa dapat terjadi perselisihan merek? 1. Karena adanya pelanggaran terhadap hak merek terdaftar yang dimiliki oleh orang lain. 2. Karena adanya bukti-bukti yang terjadi atas sebuah kecurangan mencuri resep. Oke, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Saya kembalikan lagi sama moderator. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Turahmat ataukah Mbak Rana? Ya, saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apa yang menyebabkan sengketa terhadap ayam geprek Bensu dan geprek Bensu? Kemudian pertanyaan kedua, apakah benar adik dari Ruben Onsu yang bernama Jordi Onsu telah melakukan pencurian resep? Untuk selanjutnya dari Pak Turahmat adalah apakah ada pertanyaan selanjutnya, Bapak? Oke. Mbak Rana, Mbak Nurul, dan Mas Novian. Ini tampaknya agak
kurang jelas tapi suaranya karena posisi Mbak Rana, Mbak Maya, dan Mas Novian agak berdekatan. Tapi mari beberapa pertanyaan berikut mungkin akan membantu teman-teman yang lain yang nanti akan mengakses materi hari ini. Di antaranya ialah yang pertama bahwa ini kan terjadi sengketa ya. Nanti dibantu Mas Novian. Terjadi sengketa merek, perebutan merek antara pihak Onsu dengan siapa Mas? Bensu, geprek bensu, dan ayam geprek bensu. Geprek bensu dan Ayam geprek. ayam geprek bensu. Jadi ada sengketa merek antara pihak Roben Onsu melalui ayam geprek bensu dan pihak di Sujono ya. Ya, Beni Sujono. Beni Sujono. Oke. Jadi itu Bung Novian sebetulnya ayam geprek bensu itu aslinya punyanya siapa sih? Punyanya Roben Onsu atau bukan? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rutu Rahmat, sebenarnya ayam geprek bensu itu miliknya Beni Sujono. Oke, Beni itu Sujono miliknya yang, Sujono. ya, Karena sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh Beni Sujono ya, pada tahun pada tahun 2000 2006 sepertinya. 2016 ya. Ya, 2016. Oke. Kemudian ternyata tiba-tiba pihak Ruben Onsu mendaftarkan merek yang sama. Ayam Dengan geprek bensu juga ya. ya, dengan nama yang hampir sama. Oh, namanya hampir sama. Kalau Ruben Onsu itu pakainya ayam, AYAM ya. Iya. Kalau Ruben Ayam. Onsu pakainya langsung geprek bensu. Oke. Ruben Onsu mendaftarkan merek geprek bensu langsung tanpa kata ayam Iya, pada tahun 2018, betul ya? iya. Ya, kemudian ternyata pihak Beni Sujono sudah mendaftarkan merek tersebut pada tahun 2017, ini 3 Mei 2017 dengan nama ayam geprek bensu dengan ejaan Iya, IM. iya. IM. geprek ayam geprek bensu pada tahun 2017 tiba-tiba didaftarkan ulang oleh Ruben Onsu pada tahun 2018, tepatnya 7 Juni 2018. Kira-kira highlight-nya gitu ya, Bung Novian. Ya, Jadi, highlight-nya permasalahan seperti itu, Bapak Rahmat. jadi sudah didaftarkan oleh Beni Sujono, tiba-tiba didaftarkan ulang oleh Ruben Onsu. Oke, jadi teman-teman yang lain yang menyaksikan tayangan video ini, kelompok kami membahas persoalan ayam geprek Onsu yang kemudian ternyata oleh Ruben Onsu didaftarkan ulang pada tahun 2018, padahal oleh Beni Sujono merek tersebut sudah didaftarkan dengan nama ayam geprek Onsu pada tahun 2017. Kemudian terjadi sengketa di sana antara pihak Beni Sujono tentu sebagai penggugat dengan pihak Ruben Onsu. Mana yang kira-kira menang, dan kemudian muncul serangkaian persidangan dan tampaknya sudah inkrah dengan keputusan pengadilan yang sudah inkrah berkekuatan hukum tetap. Itu highlight
saya membantu memperjelas presentasi dari Mbak Maya dan Mas Novian. Oke, itu kira teman-teman menyaksikan ini agak berlama-lama, nggak apa-apa biar sampai 20 menit kan ya. Oke, kembali ke pertanyaan Mbak Nurul. Monggo Mas Novian, ikut nyimak jawabannya. Jadi bisa diulangi pertanyaan. Iya Pak, dari ibu saya tunjukkan ke teman-teman saya, Mas Novian sama Mbak Maya, untuk pertanyaan apa yang menyebabkan ayam geprek bensu dan geprek sendiri. Pertanyaan pertama, mungkin dari Mas Novian dan Mbak Maya bisa salah satu jawab. Ya, akan saya jawab pertanyaan dari Mbak Dana. Menurut bensu telah melakukan